Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia di kelas 12 mengenai persamaan reaksi redoks. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan Bilog pada suasana asam. Penyetaraan persamaan reaksi redoks ini yang perlu dipahami atau dikuasai terlebih dahulu atau harus diketahui oleh siswa, yaitu tentang aturan Bilog. Adapun metode penyetaraannya ada dua jenis, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Adapun khusus untuk materi kali ini yaitu metode perubahan Bilog pada suasana asam. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode perubahan Bilog dengan benar, tentunya secara spesifik pada suasana asam. Adapun langkah-langkah penyetaraan metode perubahan Bilog di sini dalam menyetarakan reaksi redoks yaitu ada 6 langkah, mulai dari langkah 1 menentukan atom yang mengalami perubahan Bilog, langkah 2 setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilog, langkah 3 menentukan penurunan dan kenaikan Bilog, langkah 4 perkalian silang koefisien, langkah 5 menyetarakan muatan dengan H+ untuk suasana asam seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya langkah terakhir yaitu menyetarakan jumlah atom H dengan menambah H2O. Untuk lebih jelasnya akan kita jabarkan pada contoh soal berikut. Misalkan ada soal seperti yang ada di layar ini, yaitu MnO4- ditambah H2C2O4 ditambah H+ menjadi Mn2+ plus CO2 plus H2O pada suasana asam. Untuk mengerjakannya, yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu menghilangkan suasana dan air. Jadi dalam hal ini yaitu H+ dan H2O. Sehingga dalam kita mengerjakan soal ini, kita hanya menganggap MnO4- plus H2C2O4 menjadi Mn2+ plus CO2. Sehingga langkah pertamanya yaitu tentukan Bilog atom yang mengalami perubahan Bilog. Di sini kenapa kok Mn, C ini saya warna lain? Biasanya kita akan mencurigai atau kita semacam bisa menebak bahwa atom yang mengalami perubahan Bilog itu adalah atom-atom selain H dan O. Pada kasus ini yaitu Mn dan C. Jadi di sini dengan aturan Bilog yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya, kita dapat menentukan bahwa Mn ini nilai Bilognya adalah +7, C-nya +3, Mn yang sebelah kanan +2 dan C yang sebelah kanan adalah +4. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa Mn ini mengalami penurunan sedangkan C mengalami kenaikan. Jadi di sini tentukan Bilog dari atom yang mengalami perubahan Bilog. Jadi biasanya akan lebih cepat kita menganggap bahwa atom yang mengalami perubahan Bilog adalah atom selain H dan O. Langkah selanjutnya atau langkah kedua yaitu setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilog. Sekali lagi, jumlah atom bukan Bilognya, tapi jumlah atomnya. Jadi dalam hal ini yaitu Mn dan C. Kita bisa lihat di sini Mn di ruas kiri yaitu jumlahnya 1, sedangkan di ruas kanan juga 1. Artinya sudah setara. Akan tetapi kita lihat C di ruas kiri ini sebanyak 2, sedangkan di kanan baru 1. Sehingga ini perlu disetarakan dengan menambahkan di sini angka 2. Sehingga terjadi penyetaraan terhadap jumlah atom dari atom yang mengalami perubahan Bilog. Selanjutnya setelah disetarakan, langkah ketiga yaitu tentukan penurunan dan kenaikan. Tentunya setelah C-nya disetarakan, kita tulis ulang Bilognya Mn +7, C yang kiri itu +3, Mn kanan +2, dan C yang kanan adalah +4. Kita lihat dulu dari Mn. Mn di sini mengalami penurunan Bilog, yaitu dari +7 ke +2. Untuk menghitungnya kita harus hati-hati. Kita pastikan dulu +7 ini punyanya Mn dan Mn-nya cuma 1, sehingga ini kita menganggap +7 kalikan 1 berarti ini +7, sedangkan Mn yang kanan +2 karena Mn-nya cuma 1, ini berarti +2 kali 1 +2. Dari sini kita bisa menentukan dari +7 ke +2 yaitu mengalami turun 5. Kita lihat untuk yang C. Untuk yang C di sini hati-hati. Kalau kita tergesa-gesa, kita akan menentukan ini seolah-olah naik 1. Akan tetapi kita perhatikan dulu +3 ini punyanya C yang C-nya jumlahnya ada 2, sehingga kita melihatnya sebagai +3 kali 2 yaitu +6
Sedangkan C yang kanan juga karena jumlahnya 2, hati-hati, berarti ini plus 4 kali 2 dulu, plus 8. Dari sini baru kita bisa melihat bahwa C kiri ke kanan ini naik sebesar 2, bukan 1. Jadi bukan 3 ke 4, tapi plus 6 ke plus 8. Dari sini kita sudah menentukan penurunan dan kenaikan bilog. Langkah keempat yaitu perkalian silang koefisien. Apa yang dimaksud perkalian silang koefisien? Di sini MN mengalami turun 5, artinya punya koefisien 5, sedangkan C naik 2, berarti koefisiennya 2. Di sini akan kita tukerkan. Jadi MN yang turun 5 ini akan dikalikan 2. Jadi perkalian silangnya terhadap 2, sedangkan C yang naik 2 dikalikan 5, sehingga dikalikan 5 terhadap C, 2 terhadap MN. Hasilnya sebagai berikut. MN-nya dikalikan 2, berarti 2MN4 min. Di ruas kanan juga kalikan 2, 2MN2 plus. C yang sebelah kiri kalikan 5, berarti secara penuh ini senyawanya 5H2C24. Sedangkan CO yang sebelah kanan, CO2 ini, karena di depan ini ada koefisien 2, kalikan 5, maka dihasilkan 10 CO2. Ini untuk langkah keempat, yaitu perkalian silang koefisien. Selanjutnya langkah kelima, yaitu setarakan muatan dengan H+. Karena ini materi ini adalah suasana asam, berarti kita setarakan muatan dengan H+ pada suasana asam ke ruas yang kecil dengan catatan khusus seperti ini. Jadi H+ selalu masuk ke ruas yang kecil, sedangkan nanti kalau suasana basa yaitu dengan OH- selalu masuk ke ruas yang besar. Untuk mengetahui ruas kecil dan besar, apakah di kiri atau kanan, kita biasanya menghitung seperti ini. Kita tulis ulang langkah keempat, yaitu 2MN4 min plus 5H2C24 menjadi 2MN2 plus 10 CO2. Konsen kepada muatan. Kita lihat, MN4 min ini punya muatan min 1, karena di depan ada koefisien 2, berarti MN4 min ini bermuatan 2 min, yaitu 2 kalikan min 1. Sedangkan H2C24, karena ini senyawa, bukan ion, berarti ini bermuatan 0, berapapun nilai koefisiennya. 5 kali 0, berarti ini 0. Sedangkan Mn2 plus, hati-hati, ini ion, berarti 2 kalikan 2 plus, ini 4 plus. Yang CO2 ini juga sama, karena senyawa, dia 0. Dari sini kita akan bisa membuat tabel seolah-olah kita bisa menghitung di kiri total itu adalah 2 min, sedangkan kanan 4+. Perlu diingat karena ini suasana asam, maka yang akan masuk adalah H+, dan H+ selalu masuk ke ruas yang kecil. Jadi kita bisa lihat kiri 2 min, kanan 4+, sehingga H+ pasti akan masuk ke ruas kiri. Artinya ke ruas yang kecil. Apakah pasti masuk ke ruas kiri? Tidak. Berarti tergantung perhitungan apakah ruas kiri atau kanan yang kecil. Di sini berapa H+ yang masuk? Kita hitung 2 min ke 4+. Dari 2 min ke 4+ ini butuh sebanyak 6 H+. Jadi 6 H+ ini masuk ke ruas kiri sehingga persamaan menjadi 2MN4 min plus 5H2C24 plus 6H+. Jadi 6H+ ini masuk sebagai akibat dari penyetaraan muatan menjadi 2MN2 plus 10 CO2. Langkah terakhir atau langkah ke-6 yaitu menyetarakan jumlah atom H dengan menambah H2O. Ingat, H2O selalu masuk ke ruas yang kecil. Sama seperti hanya hitung muatan, kita menghitung hanya terlebih dahulu. Kita tulis persamaan di langkah 5, 2MN4 min plus 5H2C24 plus 6H+ menjadi 2MN2 plus 10 CO2. Kita hitung jumlahannya. Di MN4 min ini tidak ada hanya, berarti 0. Di H2C24 ini hati-hati, ini ada 2, koefisiennya 5, berarti ini ada 10H. Sedangkan 6H ini jelas, ini ada 6 buah H. Di Mn2 plus ini tidak ada H, berarti 0, di CO2 juga 0. Kita bisa membuat tabel untuk membantu. Di ruas kiri ada H sebanyak 16, total ini 0, 6, 10, 6, berarti 16. Kanan 0, 0, berarti 0. Ingat, H2O sebagai sumber atom H ini akan masuk ke ruas yang kecil. 16, 0, berarti masuk ke ruas kanan karena kebetulan kanan yang kecil. Berapa jumlah yang dibutuhkan? Kita lihat 0 ke 16. Oh, berarti butuh 16H. Karena H2 berarti kita hanya butuh 8. 8 kali 2, 16. Berarti H2O ini sebanyak 8 akan masuk ke ruas kanan sehingga kita mendapatkan hasil akhir sebagai berikut. 2MN4 min plus 5H2C24 plus 6H+ menjadi 2MN2 plus 10 CO2 plus 8H2O. Jadi ini hasil akhir dari penyetaraan reaksi redok dengan metode perubahan bilangan oksidasi pada suasana asam.
Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian bisa melatih kemampuan kalian dalam menyetarakan reaksi ini, khusus pada suasana asam dengan latihan soal berikut. Di sini latihan soalnya kami berikan 5, silakan untuk bisa dikerjakan sebagai latihan soal mandiri guna memperdalam pemahaman konsep. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, yaitu penyetaraan reaksi redoks pada metode perubahan Bilog di suasana basah. Tentunya video-video yang lain bisa kalian saksikan atau kalian tonton di channel YouTube saya, sehingga kalian akan mendapatkan beberapa materi lain, baik itu materi prasyarat terkait aturan redoks, aturan Bilog, ataupun tentang aturan-aturan yang terkait dengan redoks, sehingga kalian untuk penyetaraan ini sudah mempunyai bekal yang cukup. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.